Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Matematika Komputasi Lanjutan. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan. Gunakan 3M ya, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Atau sekarang udah 5M ya, saya lupa nih 2M-nya apa lagi ya. Oh ya, ada iklan sebelah katanya harus memakai masker juga. Oke, di kuliah yang kedua ini, matematika komputasi lanjutan, atau kita kerucutkan lagi menjadi matematika diskrit ya. Jadi sumbernya kalau sudah ada yang download ya di Google Classroom, ataupun sekarang saya juga udah postingkan juga di mahasiswa Atmaluhur ya. Jadi dari akun kalian masing-masing kalian bisa lihat RPS ataupun bahan ya, modul kita. Nah, untuk bahan lebih lanjut, nanti di RPS itu ada yang namanya daftar pustaka ya. Jadi di daftar pustaka itu salah satunya buku Kenneth Rosen tentang matematika diskrit ya. Jadi di situ sebenarnya lebih banyak lagi discrete and its application ya. Jadi aplikasinya di dunia IT. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan bahas yang sudah pernah dipelajari di semester 1 atau 2 ya, logika informatika. Jadi yang kemarin ada satu semester 16 kali pertemuan. Nah, ini hanya mereview balik sebanyak 1 kali pertemuan. Karena logika ini juga nanti ada beberapa aplikasi atau terapan yang bisa kita lihat ke arah IT ya. Nah, ini logika seperti biasa. Apa yang dipelajari di dalam logika itu sebenarnya hampir sama dengan matematika yang biasa. Kita harus tahu dulu apa sih yang dikerjakan ya. Kalau di dalam logika itu yang kita kerjakan adalah statement ya, pernyataan. Tapi tidak semua pernyataan yang hanya disebutkan sebagai proposisi ya. Ini silakan dilihat nih proposisi. Jadi kata kuncinya pertama kita akan bahas proposisi ya. Jadi apa itu proposisi? Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Nah, proposisi itulah yang bisa dikerjakan dalam logika. Proposisi. Nah, proposisi itu kalau kita lihat lagi, itu artinya statement, kalimat yang jelas kebenarannya, yang jelas nilai kebenarannya ya. Jadi jelas dia benar atau salah gitu ya. Jadi dia terukur. Jadi kenapa logika ini dipelajari di dunia IT? Karena dia jelas harus 1 atau 0 gitu ya. Jadi pada saat Anda mengeksekusi program jadul gitu ya, menghidupkan atau mematikan laptop, maka dia akan ada yes or no gitu ya. 1 atau 0 itu. Jadi Anda diminta memilih. Nah, itulah mengapa logika ini nanti ada hubungannya ke logika Boole, ke bit-bit komputer ya, operasi bit komputer, dan nanti ada juga hubungannya ke mesin pencarian Google ya. Jadi bagaimana nanti Google mencari 2 kata dengan operator logika yang kita punya. Jadi kalau Anda memperhatikan Google, nanti Google itu bisa menampilkan pencarian yang lebih banyak gitu ya. Ada juga yang lebih sedikit. Itu tergantung dari 2 katanya dengan operasi AND atau OR ya, atau SOR nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini proposisi itu berarti dia harus jelas benar atau salah ya. Nah, dia tidak boleh keduanya ya. Jadi dalam logika itu dia harus benar atau salah, atau tidak boleh kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Pernyataan yang seperti itu tidak masuk ke dalam pernyataan atau proposisi yang akan diolah secara logika. Tadi kerucutnya itu ke 0, 1 ya. Jadi atau kadang-kadang disebutkan true false ya. True false, 1, 0 ya. Jadi jangan bingung, ada true false, ada 1, 0, ada benar salah ya. Intinya sebenarnya sama. Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di ini proposisi benar dan salah. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, topik selanjutnya itu adalah kita mengenal operator yang kemarin ya. Bukan mengenal lagi ya, jadi ini mereview kembali. Jadi kembali itu bisa digabungkan atau secara tunggal juga bisa diingkarkan, ya namanya ingkaran negasi ya, atau bisa juga dengan konjungsi dan ya, atau dengan disjungsi atau implikasi jika maka dan diimplikasi jika dan hanya jika. Nah, itu semua nanti terangkum di tabel kebenaran ini. Nah, ini tabel kebenaran. Walaupun nanti kalau diberikan contoh seperti ini, maka sekarang dengan sangat mudah Anda bisa mendownload tabel kebenaran di Play Store. Ini Play Store sudah menyediakan banyak. Jadi kalau besok ujian pakai Play Store, nah itu ya, bisa nyontek ya. Nah, tapi intinya sebenarnya saya ingin bagaimana kalian bisa menggunakan cara pemikiran table of truth di Play Store itu gitu ya, membandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan hasil komputasi. Intinya orang IT ini simple ya sebenarnya ya. Dia males menghitung banyak maka dia buatkan softwarenya. Tapi untuk sampai ke membuat atau merancang software itu dia perlu konsep matematisnya terlebih dahulu ya. Kemudian ada juga namanya tautologi dan kontradiksi ya. Oke. Jadi ini saya sambil bukakan Google ya. Ini akan saya tunjukkan bahwa and dan or itu dipakai untuk mesin pencarian ya. Bahwa rangkaian di dalamnya sangatlah panjang. Kesini belum near kabel ya dulunya ya. Nah sekarang kita bisa lihat di phone. Nah, itu komputer yang canggih ya. Dia tidak perlu lagi banyak rangkaian. Tetapi fungsinya masih sama, bahkan lebih canggih sekarang ya. Bisa lebih canggih berkali-kali dari awal ditemukan. Nah itu artinya ekivalen. Mereka dulu menggunakan rangkaian atau jalur yang cukup panjang untuk mengeksekusi sesuatu, maka sekarang cukup dengan sedikit rangkaian pengganti yang fungsinya sama atau jauh lebih mutakhir ya. Jadi bisa jadi nanti kalian buat program di semester 1, sekarang semester 4 gitu ya. Semester 1 Anda masih buat program, lihat buku tutorial, lihat yang diajarkan oleh dosennya, copy paste, belum bisa mengembangkan, benar-benar copy paste, menjalankan, run gitu ya, compile, jalan programnya. Kemudian di semester 4 Anda sudah mulai berpikir, wah ini yang diberikan dosen saya ternyata algoritma lama ini. Saya lihat di YouTube ada yang lebih baru, lebih singkat, waktu eksekusinya lebih cepat, tapi sama-sama mengeluarkan input yang cepat. Nah, itu sebenarnya prinsip dari ekivalensi ya. Yang tadi saya or itu digunakan. Cuma sekarang itu tidak terlihat lagi. Misalnya saya ngetikkan atma ya. Atma n, ini saya kasih n, luhur. Hasil samaan. Banyak 3 38 jauh lebih banyak bahwa kata atmalu kan dia filter, dia masukkan, kemudian kata-kata yang hanya atma saja, bahkan atma jaya, atma misal apa yang lain gitu ya, itu juga akan dibaca juga. Berikut juga yang ada di luhurnya. Misalnya ada pangbudi luhur, ada budi luhur, atau karhur, nah itu akan dibaca kalau dia menggunakan or. Ini sesuai dengan prinsip tabel kebenaran.
akan benar. Keduanya arti dia bisa menampilkan atma saja, luhur saja, atau keduanya. Tapi pada saat Anda menggunakan N, maka dia akan ketat menampilkan atma luhur di situs itu. Kalau atma saja dia akan buang. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kan kita jarang menggunakan atma N luhur atau OR gitu ya. Kalau atma luhur kira-kira dia baca apa? Oke, berarti kelihatan bahwa di situ di balik yang kita. Oke, itu fungsi yang sederhana ya. Mungkin nanti ya bisa memfilter misalnya di Google Translate ya, kata-katanya. Dia menampilkan lagi apa kata yang Anda maksudkan gitu ya, atau perbaikan dari Google. Nah, Google bisa memperbaiki nanti. Maksud adalah atma luhur pangkal pinang. Nah, itu sebenarnya rujukan juga dari pencarian atau filter menggunakan operator logika. Oke, kita udah sampai itu tadi. Ini hanya flashback ya. Nah, saya berikan tugas-tugas untuk mengingat kembali. Ini hukum ekivalensi, hukum-hukum ekivalensi. Ekivalen artinya ekspresinya bisa berbeda tetapi nilainya sama. Nilai kebenarannya BS-BS-nya sama gitu ya. Berikut juga posisinya ya. Jadi kalau pertama B, kedua S, pertama B, kedua S juga. Nah, ini hukum-hukumnya banyak ya. Nah, ini hukum-hukum. Hukum ini artinya secara matematis di berikutnya ada sistem si. Oke. Ini tolong dibaca nanti ya. Ini saya belum buatkan ini ya seperti ini tadi ya. Biasanya saya buatkan rancangan seperti ini ya. Whiteboard ya. Cuma ini karena kita hanya nge-review ya, kita baca saja ya, nggak apa-apa. Oke, ini kemudian yang cukup penting berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Ini modus-modus. Ini saya singkat-singkat nih. Modus ponen, tolen, silogisme. Modus ponen ini jika hari hujan maka saya kabur. Hari hujan berarti saya kabur ya. Jika hari hujan saya kabur, ternyata saya tidak kabur. Oh, berarti hari tidak hujan. Ini penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah latihan untuk Anda belajar menyusun menyusun dan mengeksekusi algoritma ya. Jadi bagaimana suatu algoritma itu dijalankan dari memberikan input sampai mengeluarkan outputnya. Secara tidak langsung premis-premis itu melatih itu ya. Oke, nanti akan saya kasih lebih banyak soal-soal ya. Nah, ini soal-soal saja. Karena sudah satu semester mungkin di sini sudah banyak yang dapat A gitu kan. Rata-rata semua dapat A kan. Nah, nanti tolong dikerjakan latihan mandiri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bagi yang bingung nanti boleh diskusi di grup atau di classroom. Jadi tugas yang ini karena dia sifatnya mereview, kita diskusi saja. Tapi tetap nanti hasil fixnya setelah didiskusikan boleh dikumpulkan lagi di classroomnya. Oke, ini sedikit materi pembahasan dari saya ya. Silakan dipelajari lagi tentang logika. Banyak lagi nanti manfaatnya ya. Demikianlah kuliah kita pengantar logika untuk pertemuan yang kedua. Silakan dipelajari lagi. Boleh tanya jawab di classroom kita ataupun di WA group ya. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.